Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, sebelumnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Ibu sudah memberanikan diri untuk bertanya kepada Bang Andi. Gini Bang Andi, Ibu mau bertanya, tapi sebelumnya Ibu ada pengalaman atau sensasi ya, sedikit waktu zikir nafas. Gini, waktu zikir nafas pertama Ibu nggak kuat 30 menit Bang Andi. Ibu mohon maaf ya karena mungkin belum terbiasa. Cuma 15 menit karena itu juga nggak kuat, tenggorokan terasa kering, sakit, dan kepala juga sakit banget. Ibu nggak kuat sampai mual. Nah, Ibu membatalkan zikir nafas udahan. Dan sebelum subuh malam itu juga Ibu langsung belajar lagi sesudah sunat ya, sholat sunat. Ibu mencoba zikir nafas lagi, tapi yang kedua kalinya zikir nafas Ibu tetap jantung itu berdetak keras sampai Ibu nggak kuat ya udah sampai kepala tetap sakit. Nah, Ibu mengudahi zikir nafas, tapi waktu Ibu mau beranjak dari duduk timpu Ibu nggak bisa gerak, kaki Ibu diselonyorkan juga pakai dua tangan, jari-jari kaki juga nggak bisa gerak. Agak lumayan lah, ada 5 menitan Ibu nggak bisa gerak sama sekali. Dan Ibu berpikir begini, ya Allah mungkin ini dosa-dosa saya, ya Allah ampuni dosa saya, gitu aja. Dan Ibu ingat mungkin Ibu kan dulu pernah sakit nggak bisa gerak ya, mungkin lumpuh atau nggak tahu apa. Ya Allah gitu, cuma Ibu mohon ampun aja kepada Allah, dan lama-lama enggak biasa lagi, dan Ibu ke air karena azan subuh. Besok-besoknya lagi Ibu zikir nafas, belajar lagi ya. Sesudah Isya itu bukan maghrib, karena kalau sesudah maghrib Ibu masih itu buka warung jadi belum sempat. Sudah Isya Ibu belajar lagi zikir nafas, tapi waktu itu kan agak lumayan malam ya. Itu Ibu mungkin ada 20 menit atau lebihnya sedikit. Gini Bang Andi, Ibu kerasa dada Ibu emang tetap jantung itu berdetak keras, tapi waktu Ibu menjamkan mata terus gitu, dan Ibu ini ngelihat ada lorong ya, agak panjang dalam gitu. Dan Ibu ngelihat emang ada cahaya ya, cahaya pertama ada hitam tapi ada biru putih gitu ya, cahaya warna-warni aja. Dan Ibu mau kesedot masuk ke lorong itu, tapi Ibu bertahan, ya Allah aku nggak mau masuk ke situ, ya Allah aku ingin dekat denganmu, ingin ampunan dan rahmatmu ya Allah gitu. Dan Ibu teringat pesan Bang Andi waktu di video atau di YouTube ya, kalau pengen itu jangan mau gitu, jangan ikuti. Dan Ibu udah abaikan itu, tapi lama-lama Ibu ya udah mau udahin zikir nafas. Terus waktu Ibu udahin zikir nafas, keringat basah, keringat itu benar-benar ada basah. Aduh ya Allah gitu, keringetan begini badan Ibu, ya Allah gitu, tapi nggak apa-apa, udah aja Ibu gitu. Kalau tidur sampai zikir nafas Ibu nggak kuat, sebentar ya udah gitu aja. Nah gini Bang Andi, yang Ibu mau tanyain, kalau sekarang Ibu belajar zikir nafas biarpun nggak lama, emang sih cuman tiap hari Ibu belajar biarpun sebentar, tapi nggak ada apa-apa, cuman merinding getar sedikit. Tapi kalau misalkan Ibu sudah sholat subuh ya, terutama sholat subuh, karena Ibu biasa suka wirid gitu, terus belajar membaca Al-Quran itu, maaf ya Bang Andi, itu karena Ibu biasa belajar sebelum buka warung sampai jam 6 dari subuh. Ibu belajar itu ada yang kayak ada yang di dalam diri Ibu itu, ada yang Ibu lagi baca istighfar itu ada Allah itu ada, dan Ibu lagi baca Quran juga kayak sama gitu bareng, tapi Ibu tetap baca Quran yang di dalam itu ada. Nah yang Ibu pingin tanyakan, apakah itu gimana ya Bang Andi, itu Ibu jadi kepikiran banget, tapi Ibu ya udah mungkin ini apa ya, mungkin ini dari zikir nafas atau gimana ya, Ibu takut ada apa-apa. Nah karena Ibu kan
Kemarin sesudah zikir nafas gini ya Bang Andi, emang ibu sempat agak, ibu kan manusiawi ya, manusiawi lah, ibu masih agak sedikit agak kesal-kesal gitu. Nah sudah itu kan ada yang meninggal lagi COVID ya, di situ, tapi di rumah sakit dinyatakan negatif, jadi disuruh dibawa pulang untuk dimandiin boleh. Nah ibu kan suka ngemandiin mayat ya, jenazah berdua ya atau bertiga. Nah ibu ngemandiin di situ, nggak ada yang tajah sama sekali di situ, tapi ibu emang satu kewajiban ibu, emang ibu udah suka ya ngemandiin mayit gitu, emang ibu nggak punya ilmu apa-apa, cuma mungkin kehendak Allah ibu punya tenaga untuk manfaat buat ngemandiin mayit. Nah di situ ibu ngemandiin mayit bertiga ya, sama tetangga ada yang mau, emang ibu di situ di RT ibu yang sama teman ibu. Nah udah ngemandiin mayit, warung ibu alhamdulillah sepi karena pada takut, orang-orang pada takut nggak mau beli ke ibu, karena katanya gini, nggak mau beli belanja untuk sementara ini ke warung ibu karena takut ketularan ibu karena ngemandiin mayat yang COVID. Tapi bagi ibu nggak takut, karena apa, biarpun dikelilingi oleh wabah penyakit apapun, kalau tidak kehendak Allah ibu terjadi atau terjangkit virus itu, mati dengan itu, insya Allah ibu sehat-sehat aja sampai sekarang alhamdulillah Bang Andi. Nah mudah-mudahan ibu lebih bermanfaat, ibu bisa tetap beribadah dengan istiqomah atau menjalankan belajar zikir nafas yang lebih baik. Dan kehidupan ibu sekarang alhamdulillah ibu merasa lebih takut, dalam keseharian ibu itu lebih takut karena merasa ada yang ngawasin Bang Ani, waktu ibu jualan di warung apa di mana-mana ibu kerasa ada yang ngawasin gitu, jadi ibu merasa lebih takut dari yang sebelumnya gitu. Dan misalkan ada yang ngebohong juga, ibu nggak apa-apa sih, itu kalau misalkan dia bayar itu rezeki ibu dari Allah, kalau enggak ya mungkin itu sedekah ibu udah aja gitu. Apakah ibu salah Bang Andi gini? Ibu mohon penjelasannya, semoga ibu lebih baik ke depannya dalam akhlak, sikap dan keseharian ibu. Mohon doanya, tapi ibu mohon izin juga ya Bang Andi, mohon doanya untuk bisa istiqomah untuk mendawamkan zikir nafas, biar ibu bisa, ibu nggak mau ada sensasi apa-apa atau cerita kayak di YouTube saudara-saudara kita. Ibu nggak ada apa-apa, cuma ibu mau belajar biarpun sebentar-sebentar. Insya Allah mudah-mudahan ibu bisa istiqomah untuk menjalankan zikir nafas ini. Makasih ya Bang Andi, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Imas sudah berbagi pengalaman. Ya, alhamdulillah. Semua yang dilakukan oleh Bu Imas itu ya sudah benar, ya. Itulah hakikatnya khalifah Allah. Ya, kita harus pahami makna khalifah. Allah bilang, aku tidak menjadikan khalifah di muka bumi. Ya, khalifah itu punya tugas. Sudahkah kita menjalankan apa yang ditugaskan oleh Allah? Contohnya macam Bu Imas, ya ditugaskan Allah jadi tukang mandi mayat, ya tukang mandi mayat. Yaitu pekerjaan yang mulia. Ya. Jadi jangan kita takut soal rezeki, ya. Ketika ada orang ngomong, jangan beli di kedainya nanti ketularan karena dia kemarin mandiin mayat orang yang kena COVID, ya. Kita kembalikan kepada Allah. Jangan marah kita sama makhluk, jangan kesel kita sama makhluk, ya. Nggak boleh kita kesel, ya. Itu anggap saja omongan-omongan itu ya ujian Allah untuk diri kita. Apakah kita percaya bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki? Di situ Allah sedang mengajarkan kepada kita, ya sejati rezeki dariku, bagaimanapun caranya akan sampai kepadamu kalau aku sudah berkehendak, kata Allah. Ya. Jadi mungkin kita berjualan, kita buka kedai, berpengaruh karena omongan tetangga, ya. Ya kita sabar aja.
Mungkin kita merasakan juga dampaknya, bang, pelanggan saya jadi sepi, orang banyak takut belanja di warung saya. Ya sudah, kita berserah kepada Allah. Dan harus yakin ujian itu tidak lama ya, hanya sebentar. Kalau kita menerima, insya Allah Allah kembalikan. Kembalikan seperti apa, bang? Ya kembali normal lagi. Atau bisa juga ya rezekinya nggak lewat dagangan kita, mungkin dari pintu yang lain, dari arah yang lain ya, yang kita nggak sangka-sangka ya. Jadi kita, mindset kita tuh penting loh. Jadi teman-teman, saudaraku, sahabatku, bang, gara-gara COVID rezeki saya sempit, nggak seperti dulu. Kalau mindset kita begitu, kita menganggap rezeki itu datangnya dari pekerjaan kita, dari usaha kita, ya pasti sempit. Tapi coba yakin kita, aku yakin entah dari mana aja jalannya, kalau memang rezekiku ya tidak ada yang bisa menghalangi. Mungkin pintu satu ditutup, nanti Allah kasih dari pintu yang lain, Allah kasih dari arah yang lain ya. Mungkin bentuknya enggak uang ya, bisa bentuknya macam-macam. Rezeki itu kan bukan hanya uang. Makanya kita jangan menilai sesuatu itu, jangan hanya menilai rezeki itu uang. Kalau kita hanya menilai uang saja ya kita nggak bersyukur hidup ini. Mendapat teman yang baik itu rezeki, ya kan? Diberikan kesehatan itu juga rezeki. Apalagi anak kita soleh, anak kita soleha, itu juga rezeki ya. Istri kita soleh ya, istri kita soleha, suami kita soleh, itu juga rezeki. Apalagi rezeki, banyak rezeki itu. Jadi jangan hanya uang saja yang kita lihat. Jadi macam Bu Imas tadi ya sudah benar, itu udah bagus. Harus yakin, aku diperintahkan Allah begini, aku diperintahkan Allah begitu, aku ditugaskan Allah jadi tukang mandi mayat. Ya sudah, jalani. Karena nggak semua orang bisa seperti itu ya. Jadi kita harus paham apa tugas yang Allah berikan. Ketika kita menjalankan dengan keridoan, dengan keikhlasan, itulah sejatinya hamba, abdinya Allah, pelayannya Allah, pesuruhnya Allah ya. Itulah hakikatnya khalifah. Jadi itu suatu yang mulia kalau kita benar-benar paham. Aku melakukan seneng aja, bang, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin dapat uang, bukan karena begini, bukan karena begitu, enggak. Memang di situ ada passion kita, kesenangan kita, kerelaan kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan keridoan, keikhlasan, yaitu nanti imbasnya akan kembali kepada kita dan Allah akan ganti, Allah akan bayar. Tapi jangan kita hanya melihat uangnya ya, nggak boleh kita lihat uangnya. Contohnya macam saya lah, saya nggak pernah berpikir uang ya. Mungkin orang lain kalau belajar yang beginian tuh pakai mahar, saya nggak pernah pakai mahar. Karena saya dapat dari guru saya nggak pakai mahar, nggak pakai bayar-bayar ya. Saya dapatnya gratis ya, saya juga berbagi gratis ya. Saya buat YouTube, apakah mengharap uang? Nggak mengharap uang ya. Karena saya paham perintah, itulah hakikatnya khalifah. Kok saya senang ya ngomong ya, kok saya senang berbagi ya, kok saya senang ya apa yang saya ketahui saya kasih tahu orang lain biar mereka juga paham. Ketika kita melakukan dengan kesenangan hati, kerelaan hati, ya nggak ada beban ya. Tapi kalau kita melakukan karena uang, macam teman-teman lah kerja coba. Banyak, kenapa orang banyak kerja itu istilahnya mengular. Makna mengular di sini ya makan gaji buta, malas-malasan dia kerjanya. Karena bukan fashionnya ya.
bukan passionnya. Banyak orang kerja kadang nggak amanah, kadang mencuri, kadang korupsi, kadang apa lagi, ya tidak semestinya seperti apa dia dibayar, karena dia menganggap aku kerja ini kewajiban, yang penting dapat gaji. Nah itu kayak yang begitu terpaksa namanya. Tapi kalau kita memang senang, dari hati kita senang melakukan itu, ya itulah yang dikatakan pengabdian. Ya, saya berbagi apa aja yang saya ketahui. Buat YouTube kata Allah, ya sudah buat YouTube. Siapa yang mau dengar aku, ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Ya perintahku seperti itu kata Allah, ya sudah ikutin. 2 tahun itu tidak ada sedikit pun uang, ya. Dari 2016 sampai 2018. Di 2018 Allah tunjukkan di YouTube bisa dapat uang katanya. Ya sudah saya pasang AdSense. Akhirnya sampai sekarang dapat uang. Bukan karena tujuannya uang, ya. Ketika kita ikut perintah dulu, Allah balas, Allah ganti. Ya, akhirnya banyak yang nonton, banyak yang menyimak, banyak yang belajar. Ya, entah dari mana-mana aja itu. Bang Andi ini ya saya kirim untuk rokok Bang Andi. Bang Andi ini saya kirim ya untuk anak Bang Andi. Bang Andi ini saya kirim ya untuk bantu dakwah Bang Andi. Dari mana-mana aja orang ngirim uang itu. Siapa yang gerakkan itu semua? Ya, karena kalau kita patokan pada satu pintu, yang kita kecewa, kita nggak ada ikhlas namanya. Tapi kalau kita memberi dengan keikhlasan hati, yaitu Allah balas luar biasa. Ya, berapa lama itu saya, kalau dibilang ya terkadang banyak waktu kita tersita untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Tapi ya di situ karena kita merasa, aduh, ini ada yang nanya ini, aku lagi sibuk nih, akhirnya saya abaikan, ya kan? Tapi ketika turun perintahnya, jawab itu yang nanya. Kalau saya nggak jawab, seperti ada utang saya, berhutang rasanya saya. Sama seperti Ibu Imas ini nanya kan, saya udah nyimak, tapi kalau saya nggak jawab itu saya kayak diteror itu. Jawab. Kenapa kamu sibuk dengan duniamu aja? Jawab itu. Nah di situ ada perintah. Ya. Jadi ya bersyukurlah kalau kita melakukan segala sesuatu karena kita paham hakikat khalifah. Hidup ini enak lah. Pasti dalam jaminan Allah. Jangan takut kita tentang dunia. Ya, dunia itu semakin dikejar makin lari dia. Tapi kalau kita nggak kejar dunia, aku kejar Allah kok. Aku hanya menjalankan perintahnya kok. Nggak neko-neko. Ya sudah, duniamu Allah cukupkan. Ya, macam Bu Imas, itu pekerjaan yang mulia karena nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi jalani, jangan takut dampaknya, Bang. Takut dampaknya nanti orang takut, Bang. Nggak mau jual, nggak mau belanja di warung saya, Bang. Begini begitu. Kalau kita berpikiran begitu, ya sempit kali kita memahami hakikat rezeki. Ya, rezeki itu banyak, bukan hanya uang aja. Jadi itu mengenai pertanyaannya yang di kehidupan, ya. Lalu mengenai DN, Bang, ketika saya lagi sholat, lagi baca, saya lagi salawat, saya lagi mengaji, kok hu Allahnya hidup sendiri, Bang. Di dalam diri saya kayak nyebut-nyebut hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ya kita nggak usah takut, itu namanya zikir yang sudah terinstal. Ya,
seluruh nadi, seluruh bulu roma kita, seluruh urat, apalagi seluruh darah, itu semua berzikir kepada Allah. Nah, kalau kita sudah mengamalkan suatu zikir tertentu, nanti dia muncul sendiri, itu berarti zikir dari diri kita sendiri. Aku dengar bang, di dalam diriku nyebut-nyebut itu, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Padahal bukan diriku bang, bukan aku yang nyebut. Ya berarti itu semua unsur di diri kamu. Ya, rambut berzikir, bulu berzikir, ya, daging berzikir, apalagi nafas berzikir, detak jantung kita berzikir, darah kita, nadi kita, urat kita, semua berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita sudah bisa mendengarkan itu, tandanya zikir kita sudah terinstal. Ya, jadi jangan takut kalau nanti tiba-tiba bang muncul sendiri, hidup sendiri bang. Ya, nggak usah takut. Banyak-banyak bersyukur kita kepada Allah. Itu pertanda kita diingatkan agar kesadaran kita tersambung kepada Dia. Ya. Jadi untuk Bu Imas, istiqomah terus belajar DN-nya. Bagus kalau nggak mengharap apa-apa. Saya nggak seperti yang lain bang. Yang penting saya amalkan saja pelan-pelan. Ya sudah, amalkan. Jadikan amalan harian. Ya. Lalu mengenai kehidupan, jangan takut tentang dunia. Ya. Tetap kita berikhtiar, berusaha, bekerja. Yang penting kita paham perintah kita di mana. Apa yang Allah perintahkan pada diri kita. Harus tahu posisi kita di mana, ya. Jadi kalau sudah istilahnya kita memang sudah dibentuk oleh Allah, jadi A, jadi B, jadi C, jangan pikirkan jadi orang lain. Jadilah diri sendiri. Ya. Lihat orang lain bang, orang lain enak ya bang, begini begitu. Kepingin juga aku macam dia. Itu namanya kamu ingin jadi orang lain. Tapi kalau kamu menjadi dirimu sendiri, apa yang diperintahkan Allah pada dirimu, dan kau paham perintahnya, ya itulah hakikatnya khalifah. Ya, saya dulu sering berantem saya sama istri saya. Dahulu saya kerja kapal, akhirnya apa? Berat hati saya ke laut lagi. Ya, berusaha bagaimanapun tetap gagal. Kok nggak bisa, saya ke laut. Akhirnya saya bilang sama istri, nampaknya aku udah dibentuk Allah ini, udah dipilih Allah. Dipilih bagaimana? Ya dikasih tugas sama Allah. Dikasih tugas bagaimana? Disuruh dakwah di YouTube, saya bilang. Langsung ngomel-ngomel istri. Jangan gila jemaahmu aja bang. Macam mana anak istrimu? Bagaimana makan kami? Bagaimana hidup kami? Saya bilang yakin ada Allah. Ya. Jadi bekerja kita bukan karena uang. Bekerjalah karena engkau paham perintah Allah di mana. Ketika engkau lakukan itu, ya uang datang, pasti datang uang itu, nggak usah takut. Yang penting kita paham perintah. Ya. Saya dulu setiap berceramah seperti ini, ngomong, merekam suara saya, terus saya upload di YouTube. Istri saya selalu marah dulu. Buang-buang waktu katanya, sikit-sikit YouTube. Ngapain kamu sibuk aja di YouTube katanya. Ya dia nggak paham. Ya saya bilang ini udah perintah Allah, sudah panggilan Allah. Saya bilang nggak usah kamu takut, pasti ada rezeki kita nanti. Ya akhirnya terbukti. Ya. Tapi ya butuh waktu, jangan kita langsung ingin bukti gitu. Kasih waktu sama Allah. Lambat laun semua terbukti semua. Akhirnya apa? Kehidupan saya dari sini. Dulu kau ejek saya, kau hina saya, kau kecilkan saya. Nah sekarang dari uang YouTube kau makan, kau hidup. Saya bilang gitu. Ya kan?
Dulu kau hina, apalagi jemaah saya. Setiap orang nanya saya jawab, kau marah dulu. Gitu dulu. Nah sekarang banyak orang ngirim uang untuk Bang Andia, untuk keluarga Bang Andia, untuk anak Bang Andia, untuk dakwah Bang Andia. Banyak, tak siapa-siapa aja kirim uang. Saya kembalikan itu kepada istri. Nah inilah jemaah-jemaah saya yang dulu kau hina-hina. Nah sekarang dari sinilah hidup kita. Ya kan? Ketika kita terjepit, ada yang bantu, saya bilang. Jadi hati-hati kita. Hidup ini mengalir aja, nggak usah pikirkan kali. Ya, aku ingin gini, aku ingin gitu. Nggak usah lihat orang. Lihat apa yang Allah perintahkan pada diri kita. Disuruh jadi apa kita ini? Disuruh kemana kita ini? Disuruh bagaimana kita ini? Disuruh ngapain kita ini? Pahami itu. Ketika kita paham perintah, nggak usah lagi pikir dunia. Datang dunia. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk saudaraku, sahabatku yang lain. Dunia itu seperti bayangan. Kejarlah bayangan kita, nggak akan dapat. Padahal dekat itu loh. Tapi ketika kita kejar nggak akan dapat. Tapi ketika kita lupakan tentang dunia ini, aku paham perintah, disuruh begini, disuruh begitu, ya udahlah aku jalankan aja. Hasilnya bagaimana, imbalannya bagaimana, aku nggak tahu. Yang penting aku paham perintah yang Allah perintahkan. Ketika engkau lakukan, dijamin hidup. Ya. Sekarang udah enak. Satu persatu terbukti semua. Ucapan saya terbukti semua. Dahulu istri saya kecilkan saya begini begitu. Terbukti sekarang. Yang penting kita paham perintah, ikut perintah. Enjoy hidup kita. Ya. Jadi untuk saudaraku semua, jangan memahami rezeki itu dengan uang saja. Ya. Dapat teman yang baik itu rezeki. Ya. Kita sehat. Orang lain banyak sakit-sakit, kita sehat, itu juga rezeki. Apalagi rumah tangga kita akur. Orang lain tetangga sebelah asik berkelahi aja laki bini. Kita akur rumah tangga kita. Itu juga rezeki. Banyak rezeki Allah. Jangan kita bilang hanya uang. Ya. Ketika kita makan, istri masak padahal ala kadarnya saja tuh. Ya. Taruhlah istri hanya masak telur dadar aja itu. Nggak ada lauk yang enak karena kita nggak punya uang. Makan kita. Tapi dengan telur dadar bisa nambah kita makan. Nikmat kita makan. Itu juga rezeki. Tetangga sebelah kaya dia. Enak-enak makanannya, tapi banyak penyakitnya. Banyak beban pikirannya. Akhirnya apa? Nggak selera makan dia. Ya. Karena banyak kali pikiran memikirkan dunia. Banyak kali masalah kehidupan. Akhirnya kepikiran. Sudah kepikiran, nggak selera makan. Itu juga nggak rezeki. Ya. Tidak ada rezekinya itu. Dia makan nggak nikmat. Kita pakai telur dadar nikmat kita makan. Itu juga namanya rezeki. Jadi kita harus kaji lagi nih hakikat rezeki. Ya. Jangan hanya uang aja yang kita lihat. Uangku sedikit bang. Daganganku nggak laris bang. Sedikit yang aku dapat bang. Kalau kau pandang hanya uang aja, hanya isi dompet aja yang kau pandang, ya susah lah hidup. Nggak ada namanya cukup itu. Nggak ada yang namanya bersyukur itu. Ya, coba lihat nikmat Allah. Aku masih sehat. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Ya kan? Terserahlah orang mau ngomong apa. Hatiku nggak terganggu dengan omongan orang. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, latih terus DN-nya.
Mudah-mudahan ada dampak baik di kehidupan kita. Ya seperti Bu Imas bilang tadi, Bang, saya hidup ini seperti diawasi oleh Allah. Yaitu zikirnya udah hidup berarti, udah terinstal, udah duduk itu. Ya, sehingga gerak-gerik kita itu hati-hati kita. Aku takutlah, aku mau begini takutlah. Allah melihatku, Allah menyaksikanku, Allah tahu isi hatiku. Akhirnya apa? Sikap kita lebih berakhlak, ya. Sikap kita lebih hati-hati, sikap kita lebih beragama, ya. Jadi jangan sekedar agamanya saja yang kita bilang, apa agamanya Islam, tapi akhlaknya udah Islam belum? Harus tercerminkan pada akhlak kita, ya. Jadi untuk Bu Imas, saya doakan mudah-mudahan istiqomah, latih terus, jadikan amalan harian. Gak usah pikirin omongan orang, ya. Harus yakin kita, rezeki Allah itu dari mana aja. Jalani perintah yang Allah tunjukkan pada diri kita. Ditugaskan apa kita ini, hidup di dunia. Jalankan. Itulah hakikatnya khalifah. Itulah hakikatnya hamba yang berserah. Ya kan, berserah dia, ikut perintah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk saudaraku yang lain. Ya, diulang-ulang lagi. Mudah-mudahan kita benar-benar mencerminkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan DN kita itu betul-betul tercerminkan dalam kehidupan kita. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.